Baik, di sini saya atas nama Guillermo Memito Petruspain, NIM saya 2119, kelas A Teknologi Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester. Di sini soalnya pertama, berikan IP address yang sesuai dengan topologi pada setiap interface pada router 1, router 2, dan router 3. Baik, di sini kita akan memberikan IP address. Pertama kita klik di router 1, kemudian kita ke CLI, kemudian kita tekan enter, kemudian kita ketikkan N, kemudian kita ketikkan config, kemudian kita ketikkan int g0-0, dan kita enter. Kita ketikkan IP address 192.168.0.254, dan subnetnya dia 255.255.255.0. Kemudian di sini kemudian kita ketikkan perintah no shoot, kemudian enter. Di sini sudah, kita ketikkan enter lagi. Di sini kita kemudian kita ketikkan exit, kemudian kita ketikkan exit lagi. Di sini kita enter. Di sini kita ketikkan kita ketikkan n config, enter. Di sini interface-nya dia int g1-0, kemudian kita tekan enter. Kita ketikkan IP address dari interface-nya dia tadi itu 10.0.0.1, subnetnya dia 255.0.0.0. kemudian kita tekan enter. Di sini sudah. Kemudian kita ketikkan exit. Kita ketikkan no shoot, dan enter. Kemudian kita ketikkan invalid input detected. Maaf, tadi ada salah penulisan. Kita ketikkan ulang no shoot, kemudian kita tekan enter. Sudah jadi, kita ketikkan enter lagi. Kita exit, kita enter. Kita ke
ke router 2, kemudian kita tekan enter, kemudian kita ketikkan perintah n, kemudian kita ketikkan config, kemudian kita ketikkan int G1 garing 0, kita ketikkan enter, kemudian kita ketikkan IP address-nya 10.0.0.2, kemudian subnetnya dia 255.0.0.0, kemudian kita tekan enter, kemudian kita ketikkan perintah no shoot, ini kita tekan enter. Sudah, kita tekan enter lagi, kita exit, kita ketikkan interface G2 garing 0, kemudian kita ketikkan enter, kemudian kita ketikkan IP address 20.0.0.1, subnetnya dia 255.0.0.0, kemudian kita tekan enter, kemudian kita ketikkan no shoot, kita tekan enter. Sudah, kita di sini kita tekan exit lagi, ketik exit, enter dulu, ini kita exit, kemudian kita ketikkan int G0 garing 0, kita ketikkan enter, kemudian kita ketikkan int 8, kita ketikkan IP address 8.8.8.1, kemudian subnetnya dia 255.0.0.0, kita tekan enter, kemudian kita ketikkan no shoot, enter. Sudah, coba kita lihat dia punya progresnya sudah 23%. Kita kembali kita ke router 3, kita ke CLI, kemudian kita tekan enter, kita ketikkan n, kita ketikkan config, kita ketikkan int-nya dia 2 garing 0, G2 garing 0, kita tekan enter, kemudian kita ketikkan IP address-nya dia 20.0.0.2, kemudian subnet mesh-nya dia 255.0.0.0, kemudian kita tekan enter, ini kita ketikkan perintah no shoot, kita tekan enter. Sudah, di router 3 enter lagi, ini kita ketikkan exit, kita enter, int, kita ketikkan int 3 garing 0, G3 garing 0, kita tekan enter, kemudian kita ketikkan IP address 30.0.0.1,
subnet mesh-nya dia 255.0.0.0, kita tekan enter, kemudian kita ketikkan no shoot, kita tekan enter. Kemudian kita ke router 4 kita ke CLI, kemudian kita tekan enter, kemudian kita ketikkan perintah n, enter, kemudian kita ketikkan perintah lagi config, tekan enter, kemudian kita ketikkan int 3/0 G3/0, kita tekan enter. Kita ulang int G3/0, tekan enter. Ketikkan ulang, salah penulisan tadi, ketikkan int G3/0, kita ketikkan enter, kemudian kita ketikkan IP address-nya dia 200.0.0.254, subnetnya dia 255.255.0. Nah, kita ketikkan enter, kemudian kita ketikkan no shoot, kita tekan enter lagi, kemudian enter, kemudian kita ketikkan exit, kita enter lagi, kita ke int, ketikkan int G0/0, maaf tadi ada kesalahan, kita ketikkan ulang di router 4, kita ketik exit, enter, kemudian di sini kita ketikkan exit lagi, enter, kemudian kita ketikkan perintah enable, and kita ketikkan config, enter. Di sini kita ketikkan int G3/0, enter, dengan IP address dia 30.0.0.2, subnet mesh-nya dia 255.0.0.0, kemudian kita tekan enter, kemudian kita ketikkan no shoot, enter. Kemudian kita lihat dulu di progresnya dia sudah 37%. Kita kembali, kita ketikkan exit, kemudian kita tekan enter, kemudian kita exit lagi, enter, kita ketikkan exit lagi, kemudian kita ketikkan enable, config, kita int G0/0, enter, ke IP address-nya dia 200.0.0.0.0.254, subnet mesh-nya dia 255.255.0.
255.0. Kemudian kita tekan enter, kemudian kita ketikkan no shoot sudah jadi di router 4 nya dia. Kita lihat progresnya dia sudah sampai 41%. Kita lihat cek result di sini, sudah di portnya dia giga sudah, router 2 juga sudah, router 3 juga sudah, router 4 juga sudah. Kita ketikkan soal pertama saya sudah selesaikan. Kita lihat soal kedua yaitu berikan IP address, subnet mesh dan gateway untuk masing-masing PC dengan DNS 8.8.8.8. Kita ke PC pertama, kemudian kita ke desktop, kita ke IP configuration, kemudian kita ketikkan 192.168.0.1 subnet mesh-nya dia tetap, default gateway-nya dia 192.168.0.254. di DNS servernya dia 8.8.8.8. kemudian kita X, kita lihat progresnya dia sudah 51%. Kita kembali ke PC 2. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita ketikkan IP nya dia 192.168.0.2 subnetnya langsung di sini. Default gateway-nya dia 192.168.0.254. DNS servernya dia 8.8.8. kemudian kita tekan X, kemudian kita lihat progresnya dia sudah 60%, sudah berhasil. Kita cek result di sini, networknya dia sudah. Kemudian kita akan baik, di sini saya akan menyeting ACL-nya dia di router 1. Kita ketikkan enter, kemudian kita ketikkan perintah enter config, kemudian kita ketikkan access list 1 permit 192.168.0.0.0.0.255. Nanti ke enter, kemudian kita ketikkan IP NAT, kita ketikkan exit duluan, kita enter, exit lagi, kemudian kita ketikkan kita ketikkan config, kemudian kita ketikkan IP NAT inside source list in list 1 in G1 garing 0
garing 0, kemudian overload, tekan enter. Kemudian di sini kita akan mengecek progresnya dia duluan. Progresnya sudah 65, kita cek result. ACL-nya sudah. Di sini saya akan menyeting IP root-nya dia. Kita kembali ke router 1. Kita ketikkan exit, enter lagi, ketikkan exit lagi, enter. Kemudian di sini kita ketikkan enter, kita ketikkan ketikkan enter. Kemudian kita ketikkan IP root 10.0.10.0.0.10.0.0.2. Ini kita ketikkan enter, invalid. Saya salah ketik tadi, kita langsung di paling atas tadi di IP root. Di sini salah, kita ketikkan enter ulang. Kemudian kita ketikkan IP root, kita ganti menjadi di sini menjadi 20 di sini, tekan enter. Kemudian kita kembali ke arah panah atas. Kemudian di sini kita ganti 30. Kita tekan enter, arah atas lagi. Kemudian kita ganti menjadi 10, kita tekan enter, kita tekan arah atas. Kemudian di sini kita ganti menjadi 8. Di sini kita tekan enter. Kemudian sudah, kita coba lihat cek resultnya dia di router 1 tadi. Untuk router 1 sudah 72%. Kita cek result, kita di sini sudah IP rootnya dia static root dari 0, 1 dan 2, root 1, root 2. Kemudian di sini saya akan menyet IP root dari router 2 lagi. Kita kembali, kita ke router 2. Di sini ketikkan enter, kemudian kita ketikkan ketikkan config. Di sini kita ketikkan IP root 8.0.0.0.0.0.2. Ini kita tekan enter. Di sini kita tekan arah panah atas kayak tadi. Di sini kita ganti menjadi di sini tetap. Ini kita tekan enter. Kemudian kita coba cek resultnya dia tadi. Cek resultnya sudah 72%.
Di sini sudah, untuk di sini belum. Kita coba ketik ulang router 2. Kita ketikkan exit, tekan enter, ini exit lagi. Kemudian kita ketikkan n, ketikkan config, ketikkan IP root 8.0.0.0.0.20.0.0.2. Kemudian kita ketikkan enter, kita ketikkan ulang. Oh, salah. Salah tadi, salah menyetel. Kembali dulu. Kita ketikkan ulang IP root 30.0.0.0.0.20.0.0.2. Enter. Kita cek ratio. Di sini sudah 74%. Ya, sudah untuk load ini IP rootnya dia di router 2. Kemudian kita akan menyetel lagi untuk router 3. Di sini kita tekan enter, kemudian kita ketikkan perintah enable, kita ketikkan perintah lagi config, kemudian kita ketikkan IP root 20.0.0.0.20.0.0.1. Kita tekan enter, kemudian kita ketikkan lagi IP root 20.0.0. Kita ketikkan 8, maksudnya 8.0.0.0.20.0.0.1. Tekan enter, kemudian kita cek ratio. Cek ratio-nya dia sudah 76%. Baru di router 1 IP rootnya dia, baru di router 1, baru di root 1. Kemudian kita akan ulang, ketikkan ulang. Maaf, tadi ada salah. Kita setting kembali di router 3, kita ketikkan IP root 30.0.0.0.0.0.20.0.0.1. Enter, kemudian IP root lagi 30.0.0.0.0.0.1.
10 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1 dan enter. Kita cek result. Sudah 79%. Router 3 tadi IP rootnya router 3 sudah. Kemudian kita akan menyeting di IP root router 4. Kita tekan enter, kita ketikkan perintah enable config, enter, kita ketikkan IP root 30.0.0.0 255.0.0.30.0.0.1, tekan enter. Kemudian kita tekan arah panah atas saja, kita ganti 30 menjadi 20 di sini, enter. Tekan panah atas lagi, kita ganti di sini menjadi 30 lagi, tekan enter. Kita tekan arah panah atas lagi, di sini kita ganti menjadi 30-nya menjadi 8, kita tekan enter. Kemudian kita tekan arah panah atas lagi, di sini kita ganti 8-nya menjadi 30, tekan enter. Kita tekan arah panah atas lagi, kita di sini kita ganti 30-nya menjadi 10, kita tekan enter. Kemudian kita kembali, kita cek result. Sudah 86%. Untuk router 4-nya IP rootnya sudah semua. Kemudian kita kembali, kita melihat soal. Di sini kita akan menyeting NAT overlay dengan NAT static. Pertama kita akan menyeting dia punya RIP di router 2, router 1, router 4, dan kemudian kita akan menyeting NAT-nya. Kemudian kita ke router 2. Kita tekan enter, kita masukkan perintah enable, masukkan config router, kita ketikkan router RIP network kita tekan enter, router RIP, enter. Kemudian kita di sini kita masukkan network 10.0.0.1, enter. Kemudian kita masukkan lagi, di sini kita gantikan menjadi titik 2, kemudian enter. Kemudian tekan arah panah atas, kita ganti di sini menjadi 8. Jadi 8.8.8
titik 1 enter. Kemudian di sini kita ganti menjadi 20.0.0.1. kemudian di sini enter, tekan arah panah atas, kita ganti menjadi titik 2 enter. Kemudian kita tekan arah panah atas menjadi 3. Di sini kita gantikan menjadi 30.1 enter. Kemudian kita tekan arah panah atas, kemudian di sini menjadi 30.0.0.2 enter. Sudah. Kita X, kita coba cek result dulu. Di sini sudah 93%. Kita kembali. Di sini kita akan setting RIP dari router 1. Kita tekan enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah enable, kita masukkan perintah config, kemudian kita masukkan router RIP network 10.0.0.1 kemudian enter. Invalid, kita ketikkan ulang router RIP enter. Kemudian kita ketikkan network 10.0.0.1 enter. Sudah. Kita kembali. Di sini kita akan menyeting RIP router 4. Kita masukkan perintah exit, kita enter lagi, kita masukkan perintah exit lagi, enter. Kemudian kita masukkan perintah enable, kita masukkan perintah config, enter. Kita masukkan perintah router RIP, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita ketikkan network 30.0.0.1, kemudian kita tekan enter. Di sini saya akan menyeting NAT sekalian NAT di router 4. Kita ketikkan perintah exit, enter. Tekan perintah exit lagi, kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan perintah exit lagi, kemudian enter. Di sini kita masukkan perintah enable, enter. Kita masukkan perintah config, kemudian kita masukkan perintah IP NAT inside source static static 200.0.0.1 30.0.0.2. kemudian kita tekan enter. Kemudian kita akan cek result. Di sini sudah berhasil mengecek resultnya sampai 100%. Di sini kita akan mencoba buka browser di salah satu PC pada jaringan 192.168.0/24. Coba akses web server menggunakan URL mengkrismina.ac.id dan IP publik 30.0.0. Pastikan dengan menggunakan kedua cara dapat membuka halaman web. Kita tekan kembali, kemudian kita ke
bagian sini, di sini. Kemudian kita ke web browser, kita ketikkan kriswina.ac.id dan kita tekan enter. Tekan go. Sudah. Baik, sekian dan terima kasih.